Seringkali ada kekeliruan dalam penggunaan purposive sampling dan convenient sampling. Keduanya seringkali digunakan secara interchangeable, terbolak-balik. Sebagai contoh, kuasi eksperimen dengan purposive sampling. Kira-kira ada kerancuan nggak dalam desain ini? Let's check this out. Baik, sebelum saya bicara tentang kuasi eksperimen dengan purposive sampling tadi, ada baiknya kita mengenal perbedaan dari dua teknik sampling ini. Tentu saja kedua sampling teknik ini yaitu non-probability sampling. Oke, yang pertama saya ingin bahas tentang convenient sampling. Convenient sampling ini digunakan itu sesuai dengan suatu keadaan tertentu dan sesuai dengan keinginan si peneliti sendiri. Contoh yang pertama, sesuai dengan keadaan tertentu. Saya kasih contoh, misalnya saya ingin meneliti tentang self-efficacy pada pasien dengan diabetes atau pasien jantung misalnya. Tentu saja ketika kita bicara dua pasien ini, ada momen di mana mereka harus kontrol kembali ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Pada saat pengambilan data, saya butuh informasi list pasien yang ada, yang terdaftar di rumah sakit tersebut. Namun pada saat pengambilan data, list pasien untuk kontrol itu tidak ada misalnya. Atau kita tidak tahu kapan si pasien ini akan kontrol. Datang kembali untuk follow up, mengecek kembali kondisinya, kita tidak tahu kapan. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan tentunya convenient sampling yang saya lakukan, ataupun accidental sampling. Jadi di mana siapapun yang datang pada saat pengambilan data, ya itulah pasien yang saya ambil begitu sebagai sampel saya. Tentu saja ini kita bicara tentang convenient sampling. Kita cerita kalau kita punya list pasiennya. Kita punya list pasien misalnya 30 pasien. Kita punya kontaknya, random sampling. Kita pilih dari 30 misalnya kita butuh 20 ataupun 25, kemudian kita kontak. Oke, kemudian ketika kita kontak, semuanya ada dan kita melakukan suatu agreement kapan kita akan bertemu. Itu beda cerita, itu sudah random sampling atau simple random sampling. Tapi kalau convenient sampling, kita tidak tahu kapan mereka akan kontrol, kita tidak punya list berapa banyak pasien, kita tidak punya list kontaknya. Ya, tentu saja kita melakukan convenient sampling. Baik, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, anggap saja saya bicara tentang stres perawat dalam penanganan COVID misalnya. Saya bicara tentang Indonesia. Namun pada saat penelitian saya ingin fokusnya ke Bandung saja, karena posisi saya sekarang hanya ada di Bandung saja. Saya tidak punya alasan lain mengapa memilih Bandung begitu. Tentu saja pada saat kita penelitian kita tidak bisa bicara karena posisinya saya ada di sini. Tentu saja kita tidak bisa bilang begitu di artikel penelitian. Jadi kita harus punya alasan mengapa kita memilih Bandung. Anggap saja misalnya semuanya red zone misalnya, ataupun dark zone misalnya. Itu bisa menjadi suatu alasan mengapa kita memilih Bandung saja. Atau kita punya alasan lain lah yang lebih masuk akal begitu. Yang jelas posisinya kita bicara Indonesia dan hanya memilih Bandung saja, ya sudah, itu sudah convenient sampling karena posisinya kita lebih accessible dan lebih affordable. Sebagai contoh misalnya, dari memilih provinsi saja kita sudah convenient sampling karena posisinya kita sudah di Bandung. Kemudian setelah kita berada di Bandung, kita punya list rumah sakit. Kita memilih rumah sakit mana yang kira-kira yang banyak menangani pasien dengan COVID ini. Nah, kalau kita sudah punya list, tentu saja kita bicara tentang random sampling lagi. Oke? Jadi dari convenience ke random sampling itu namanya multi-stage sampling. Oke, bukan multi-stage random sampling, bukan, tapi multi-stage sampling. Bisa convenient di awal kita memilih provinsi, kemudian kita random sampling menggunakan list dari rumah sakit tadi yang mana yang kira-kira menampung pasien dengan COVID. Itu sudah ke random sampling. Namun beda cerita kalau kita pada saat memilih rumah sakit, kita memilih rumah sakit yang mana yang kira-kira lebih mudah pengambilan datanya, kedua lebih simple, kemudian lebih murah. Ya, banyaklah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan data ini. Tentu saja kalau kita sudah bicara tentang faktor keuangan, faktor waktu, apakah kita harus presentasi atau tidak, ya
malas juga begitu kan. Oleh karena itu kita mengambil yang mudah saja, kita mengambil yang kira-kira tidak butuh presentasi, affordable lah dengan keuangan budget dari anggaran dari penelitian kita itu. Mau tidak mau kita melakukan convenience sampling. Itu saya kasih contoh 2 saja. Kita berlanjut ke purposive sampling. Seringkali ada kerancuan dalam purposive sampling ini. Purposive sampling ini fokusnya hanya untuk penelitian kualitatif saja. Jadi jarang sekali dipakai untuk penelitian kuantitatif. Karena dari purposive sampling ini kita bicara tentang data saturations. Kalau di convenience sampling itu bisa dipakai untuk kualitatif dan kuantitatif. Karena kita bicara tentang statistical power analysis. Oke? Karena posisinya kita ingin mengeneralisasikan populasi kita dari hasil convenience sampling ini. Terkadang walaupun kita melakukan convenience sampling pun juga, kalau power analisisnya bagus, effect size-nya oke, terkadang itu juga tidak ada masalah begitu. Bisa saja itu dengan jumlah sampel yang lebih banyak, misalnya kita bicara convenience sampling yang ada di Bandung, Jakarta, namun target sampelnya ada 1000-an lebih begitu. Dan tipe rumah sakitnya mencakup rumah sakit A, tipe B, B, C, D misalnya. Secara rasional memang masuk akal dan bisa merepresentasikan Indonesia misalnya. Itu tidak ada masalah. Beda cerita dengan purposive sampling. Purposive sampling itu datanya partisipannya tidak homogen. Karena target dari purposive sampling ini kita ingin mencari suatu informasi yang unik dan lebih banyak begitu. Anggap saja saya bicara tentang healthcare policy dalam penanganan COVID ini misalnya. Tentu saja saya tidak bisa bicara tentang hanya di perawat saja. Tentu saja ingin mencari informasi dari kepala ruangan, kepala rumah sakit, kemudian kepala penanganan COVID ini, kemudian dari PPNI, dari Depkes, dan segala macam lini dalam penanganan COVID ini. Oleh karena itu, purposive sampling itu namanya, bukan convenience sampling. Jadi jangan sampai terbolak-balik. Purposive sampling itu bisa juga disebut sebagai judgmental sampling. Oke, sedangkan convenience sampling bisa dikatakan sebagai accidental sampling. Jadi jangan terbalik-balik dalam menggunakan misalnya quasi eksperimen dengan purposive sampling. Itu aneh bunyinya. Yang lebih sering digunakan teman-teman adalah menggunakan convenience sampling karena posisinya partisipannya homogen dari 2 grup quasi eksperimen dan control group. Mereka mempunyai inclusion kriteria, kemudian kita mencari partisipan atau sampel berdasarkan kriteria inklusi ini. Tentu saja ketika saat pengambilan data, ya si peneliti memikirkan mana yang affordable, mana yang accessible sesuai dengan geographical context juga begitu. Jadi itu bicara tentang convenience sampling. Jangan sampai salah ketika kita punya kriteria inklusi ini sebagai acuan untuk purposive sampling, bukan. Oke. Jadi purposive sampling ini kita mencari partisipan yang qualified, ini merepresentasikan suatu informasi yang rich to understanding fenomena gitu. Oleh karena itu jangan sampai terbolak-balik. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton.